Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kita bersyukur wonten ngasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing dalu punika kawula lan panjenengan sami tasih pinaringan kesempatan saged ngibadah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Tasih dipun paringi kanikmatan arupi kesehatan waket tindak tumuju wonten ing masjid punika. Tasih pinaringan kesempatan wekdal ingkang longgar lodang waket ngrawuhi pengaosan. Kados dene menapa ingkang sampun dipun ngendikaaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Ana nikmat loro kang akeh-akeh wong iku padha lali, yaiku nikmat sehat lan nikmat wektu lodang. Kita mangertosi nikmat sehat, alhamdulillah. Kita saged ngraosaken nikmat sehat niku nak pas mboten sehat. Nggih. Nak pas ra sehat awake lungrah, awake masuk angin, nggih. Mumet-mumet. Oh, enake ya wis sing sehat kae ngombe es. Pengen es tapi mergo mumet ra sida ngombe es. Enake kae sing do iso mangan pedes, aku ki nikmat sehat menika masyaallah nikmat ingkang saestu kedah kita syukuri. Semanten ugi nikmat wekdal lodang menika ugi kedah kita ginakaken kagem ngabekti ibadah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos kita isi wekdal ingkang sampun Allah paringaken kagem maksiat. Para jamaah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah wonten ing dalu punika kawula badhe ngaturaken nasihat ingkang khususipun kagem kawula piyambak lan sumrambahipun dumateng panjenengan sedaya. Nggih menika babagan kepripun caranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik putra wayahipun. Bagaimana mendidik anak-anak kita. Tema punika setosipun ringkasan. Nggih kawula ngringkas saking tausiahipun Syekh Profesor Dr. Asim bin Abdillah
Abdillah Al-Qaryuti wonten ing Masjid Jamilur Rahman. Nggih, beberapa waktu yang lalu piyambakipun punika rawuh wonten ing Masjid Jamilur Rahman maringi pengaosan. Alhamdulillah piyambakipun rektor Fakultas Hadis wonten ing Universitas Riyadh Arab Saudi. Piyambakipun maringi wejangan-wejangan ingkang Masya Allah saya sangat kepripun caranipun kita menika waget mendidik anak putra kita, putra wayah kita. Pilih putra punika dados buah hati tiang sepuh. Tiang sepuh rumaos tentrem ayem rikala sesarengan kalian putranipun. Lan putra ingkang saged ndadosaken manah kita menika tentrem ayem nggih menika putra ingkang sholih lan sholihah, ingkang manut kalian tiang sepah, ora gaweane mbanggel, gaweane napa nggih semaur menawi kalian tiang sepuh menika waget utawi wantun menika wonten ing manah kita menika nggadahi raos aurat. Lare ingkang sholih menika ingkang dados penyejuk mata. Al waladu thamratu fuadi walidihi. Piyambakipun ngendika al waladu seorang anak thamratu fuadi walidihi merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Orang tua yang mendapatkan rizki berupa anak-anak yang sholih, hatinya akan selalu merasa gembira, awet nom. Nggih, piyambakipun menika tansah sumringah tentrem atine. Ananging menawi putranipun menika nggadahi setunggal kekurangan, saya menika saking adabipun utawi anggenipun ngucap menika kirang sae, tindak tandukipun menika kirang beradab. Nah, terkadang kita menika rumaos ati kita menika sakit. Nah, kepripun caranipun supados lari kita menika dados lari-lari ingkang sholih, ingkang dados penyejuk mata, ingkang kedah kita pahami bilih putra wayah kita menika jatosipun dados tanggung jawab tiang sepuh. Tiang sepuh nggadahi tanggung jawab pripun caranipun didik supados lari-lari kita menika dados lari ingkang sholih. Dipun arahaken kalian tiang sepah, dipun bimbing, dipun gandeng, nggih, lajeng dipun dorong pripun caranipun lari-lari kita menika dados lari-lari ingkang sregep ngibadah. Lari-lari ingkang sregep salat jamaah menawi kakung. Lari-lari ingkang purun nutup aurat menawi lari putri. Utawi lari kakung nggih wonten batasan auratipun. Nggih. Menawi seorang perempuan batasan aurat seluruh tubuh kecuali napa? Kecuali tangan dan muka dan wajah. Nggih. Lah, pripun caranipun menika? Lari kita menika kita arahaken, kita bimbing, kita pahamaken bilih aurat seorang perempuan
menika seluruh tubuhnya kecuali tangan dan wajah. Nah, adapun wajah nggih menutup cadar utawi mboten niku wonten pendapat-pendapat saking para ulama. Wonten ingkang gadhahi pendapat hukumipun sunnah, wonten ingkang gadhahi pendapat hukumipun wajib. Termasuk ulama ingkang ngendikaaken bilih bercadar hukumipun wajib inggih punika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, kantun kita badhe mendhet pendapat ingkang pundi? Ingkang wajib utawi ingkang sunnah? Nanging dados pertanyaan niki fakta teng lapangan nggih, mbok menawi teng mriki mboten. Nah, teng beberapa tempat yang lain saumpami mendung nggih, terus ngerti-ngerti bres udan deres duwe pemean nang jaba. Bener sing digoleki jubah terus jilbab cadar ning sikile ketok. Niki pertanyaane niki kira-kira pripun niku? Nggih, pikantuk napa mboten? Nggih. Lah, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat dari ulama terkait dengan kaki. Nah, kaki berarti harus ditutup. Adapun wajah, saumpama selak bres cadare kangelan lek goleki terus melayu metu njikuki pemean tapi wis kaos kaki wis pun tertutup auratnya tapi terbuka wajahnya masih tidak masalah insyaallah. Nah niki kepripun caranipun supados keluarga kita menika nggadahi pemahaman ingkang kados punika, lajeng putra wayah kita punika ugi sami saged ndereki syariat nggih, nglaksanakaken syariat kanthi pemahaman ingkang longgar, manah ingkang longgar mboten wonten keterpaksaan. Nah carane pripun niki? Berarti ya dijak ngaji. Gitu, diajak ngaji. Niki. Amargi menawi lari kita menika utawi keluarga kita menika tebih saking pengaosan nggih ngalamat lek arep ndandani nggih kangelan. Awake dhewe arep omong ngene bocahe rung tau krungu, karepe awake dhewe bocah kudu manut ning bocah durung paham. Nah, saumpami piyambakipun menika sampun paham rumiyin lajeng kita menika perintah, insyaallah gampil anggenipun nderek kalian perintah kita. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Saben-saben sira iku dadi pemimpin, lan saben-saben sira bakal ditakoni saka wong-wong kang sak ngisore sira kabeh saka sing dipimpin. Menawi kita menika seorang kepala keluarga, berarti istri kita, anak kita, wayah kita. Menika semangke wonten ing akhirat Allah badhe tanglet. Piye bojomu? Wis dididik apa durung supaya nglaksanakake syariat? Piye anakmu? Wis diarahke ngerti agama, wis diarahke dididik syariat Islam ben ngerti agama, ngerti salat jamaah, ngerti salat duha, ngerti salat tahajud,
ngerti salat rawatib, ngerti poso, ngerti menika semangke wonten ing akhirat Allah badhe tanglet kalian seorang bapak terkait dengan keluarganya. Apakah dia termasuk orang yang memperhatikan anak istrinya dalam hal pendidikan agamanya ataukah tidak? Seandainya iya, selamat. Seandainya iya, selamat. Adapun manut dan tidak manut, itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awake dhewe niki tugase namung mengarahkan, membimbing, mengarahkan, nggih, mendidik. Adapun mungkin ada di antara mungkin keluarga yang belum manut, maka di antara senjata kita adalah berdoa. Nak wis dididik, wis ndonga, wis usaha maksimal kok ya durung manut, kita punya hujjah di hadapan Allah. Dan ini yang terjadi di kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh alaihi salam anaknya Kan'an, dia ketika disuruh untuk naik ke perahu, ya ketika banjir bandang disuruh naik ke perahu, tapi dia nggak mau. Kulo ajeng melajar minggah teng bukit sik paling dhuwur ben selamat. Ananging wekdal punika mboten wonten tiyang ingkang selamat. Mlayu nang ngendi wae, dhuwur sepira wae, gunung dhuwur sepira wae, ora ana sing selamat. Semuanya tenggelam, semuanya meninggal dunia, kecuali yang mau naik perahu bersama Nabi Nuh alaihi salam. Apakah Nabi Nuh tidak mengajak anaknya untuk kemudian ikut bersama-sama selamat? Enggak. Nabi Nuh sudah berusaha menasihati anaknya biar ikut bersama beliau kemudian naik ke perahu biar selamat. Karena orang-orang yang berada di perahu itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Adapun orang-orang yang tenggelam adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka ketika dikatakan Nabi Nuh berdoa kepada Allah, dia adalah keluargamu, dia adalah keluargaku, maka jawab Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bukan keluargamu. Kenapa? Karena dia termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau manut dengan orang tuanya. Nah, harapan kita semua anak kita, keluarga kita sebagaimana keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manut, ya, semuanya ngikut syariat Islam. Tapi kalau kemudian Allah uji sebagaimana ujian yang diberikan kepada Nabi Nuh alaihi salam, maka naudzubillah min dzalik nggih, mugi-mugi Allah jagi kita sedaya. Seandainya ada yang diuji dengan seperti itu, selama kita sudah berusaha maksimal mendidik, menggandeng, mengarahkan, membimbing dia untuk kemudian mengenal syariat, namun Allah belum memberikan hidayah kepadanya, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan seseorang yang memiliki anak-anak yang soleh, di antaranya adalah pahala yang tetap mengalir meski kita sudah meninggal dunia. Okay. Tidak ada ruginya kita mendidik anak-anak kita belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar membaca kitab gundul, yang akhirnya kemudian dia bisa mempelajari kitab-kitab para ulama. Tidak ada ruginya. Ya, uang berapapun yang kita keluarkan demi mereka
bisa menghafal Al-Quran. Lelahnya, letihnya kita mengantar dan menjemput, karena saya nggak bisa membayangkan niki rencang-rencang sing saking Serungga nggih. Serungga bendina medun munggah, Masya Allah. Nak kula ya memeng. Pak Antori pinten kilo ta mriki niku? 32. Nak ra ono munggah niku tasih mending Pak nggih. Sing marake memeng lek munggah mulai siluk ta mriki niki lak dadi ketok aduh ngoten ta. Niku lho. Nek dikulino mboten aku. Oh. Nggih, kulino kepeksa. Nggih. Tapi insya Allah lelahnya jenengan mengantar, mangke siang menjemput, besok malih mengantar, menjemput. Nak ora udan we ora apa-apa. Anak udan niku lho Masya Allah. Esuk-esuk yo ngetitir. Insya Allah nggih, tidak ada ruginya. Lelahnya jenengan nggih niki, karena saya tahu banyak beberapa yang hadir di sini ketemu di bawah. Ya kalau saya mau berangkat sekolah tinggal edik mlaku wis tekan. Jenengan ya kan? Saking mriki malah gowes nggih. Dan jenengan saking mriki berangkatnya paling mboten niku jam 6.30 nggih. Jam pinten jenengan? 6.30. Ini wis kudu buat nggih to. Padahal niku jam-jam sibuk. Ya, insya Allah nggak ada ruginya dan nggak ada muspro, mboten muspro. Semuanya ada nilainya di sisi Allah. Setiap langkah jenengan mengantarkan, mendidik anak-anak kita. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli bensin, setiap biaya yang dikeluarkan untuk membayar SPP dan yang lainnya. Tapi harapan kita anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang bisa hafal Al-Quran, anak-anak yang bisa mengenal Islam dan mengamalkannya dan mengajarkannya, mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Insya Allah itu justru nanti kelak di hari tua kita akan merasakan bagaimana nikmatnya mempunyai anak-anak yang soleh. Ya, saat niki awake dhewe kesel-kesele. Tapi nanti satu saat ketika kita sudah tua, mereka akan tahu bagaimana dulu bapaknya, ibunya setiap hari antar jemput. Kayak apa capeknya. Insya Allah masuk dalam ingatan mereka. Nah, ingatan mereka ini akan tertancap kuat di benak mereka dan akan membalas kebaikan kedua orang tuanya kelak ketika kita sudah enggak punya apa-apa, ketika kita sudah lemah, ketika sudah enggak punya kekuatan. Mereka yang akan hadir, mereka yang akan membimbing, mereka yang akan menuntun kita, yang akan menyuapi kita, yang akan memandikan kita, ya, nyisiri rambut. Ada kan orang tua yang sampai nyisir rambut mboten sakit saking lemahnya. Kita berharap anak-anak kita nanti yang akan melakukan itu, seandainya Allah takdirkan kita dalam keadaan sangat lemah dan tidak mampu apa-apa kecuali dengan bantuan orang lain, merekalah yang akan hadir. Adapun cita-cita sebagian orang yang pengen anake dadi anak sing sukses, duwe mobil, duwe perusahaan, gadah usaha-usaha yang menghasilkan rupiah sangat. Amal soleh yang mereka lakukan karena sebab usaha kita, mereka kemudian menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang cinta kepada Al-Quran. Mereka menghafal Al-Quran, mereka murojaah Al-Quran, 1 huruf 10 kebaikan, ya, 1 huruf 10 kebaikan. Bacaan Al-Quran anak mendapatkan pahalanya. Namun di saat kita sudah meninggal dunia,
kita pun mendapatkan kiriman pahala dari anak-anak kita yang sedang membaca Al-Quran. Harapan kita nggak ada yang lain. Bondo entek ilang, nih bandane awake dhewe sing ditumpuk, awake dhewe mati nggih pun ilang, dadi rebutan anak putu, dadi warisan. Tapi kalau anak yang solih, setiap amalan solih mereka yang mereka lakukan, kita di dalam kubur, insya Allah kita mendapatkan jatah pahalanya. Doa anak yang soleh di saat kita sudah di alam kubur itu akan meringankan siksa kubur kita. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah." Jika seorang hamba, seorang anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalannya. Awake dhewe wis ra iso salat, wis ra iso ngaji, wis ra iso sedekah, wis ra iso zikir. Semua sudah, kita enggak punya pahala apa-apa. Semua sudah berhenti. Ya, salat yang biasa kita lakukan sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Sedekah yang kita keluarkan sudah enggak bisa lagi kita keluarkan. Ya, semuanya sudah terputus. Illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, amal jariyah. Uang yang dulu kita titipkan ke masjid ini untuk beli karpet, untuk beli keramik, untuk ngecat, untuk bikin napa niku kamar mandi, perbaikan kamar mandi, beli genteng, kipas angin, semua yang ada di sini, dan itu masih bermanfaat untuk manusia. Di saat kita di kuburan, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, wis ra iso apa-apa. Tetapi dulu titipan uang kita yang 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah, 100 ribu, 200 ribu, itu yang menjadi sebab nanti pahala tetap mengalir pada kita. Ya. Maka di antara penyesalan orang-orang ahli kubur, mereka mengatakan, fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Sungguh kami untuk pos ronda dan fasilitas-fasilitas umum yang bermanfaat dan tidak menyelisih syariat, pembangunan ma'had, ya, pondok tahfidzul Quran di mana, pondok tadribud du'at di mana, ya, pembangunan pondok pesantren dan yang lainnya banyak sekali. Pembangunan masjid, ini kesempatan seandainya kita diberikan keluasan rezeki, ya, nggak masalah. Misalkan di sana 50 ribu, di sana 50 ribu, di sana 50 ribu. Ya, kita berharap dari 50 ribu yang kita titipkan itu menjadi sebab kita saat di alam kubur itu yang akan mengalir pahalanya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat di sini adalah yang paling utama, ilmu agama. Karena tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat dibandingkan ilmu agama. Ya. Ilmu membaca Al-Qur'an. Ketika seseorang mengajari anak-anak TPA huruf A, Ba, Ta, Sa, dari yang dulunya dia nggak bisa, nggak kenal huruf-huruf itu, kemudian dengan sebab kita kenalkan anak ini bisa membaca Al-Quran, mulai dari
Kalau di sini masih pakai Iqra nggih. Iqra 1, ya, Iqra 2, Iqra 3 sampai Iqra 6, kemudian sampai akhirnya bisa membaca Al-Qur'an, akhirnya nanti dia di pondok pesantren, kemudian dia jadi ustadz atau jadi ustadzah, kemudian nanti mengajarkan Al-Qur'an kepada murid-muridnya. Jenengan yang dulu ngajar TPA justru pahalanya paling istimewa. Kenapa? Karena anak ini bisa membaca Al-Qur'an, bisa mengenal huruf-huruf Al-Qur'an, perantaraannya adalah jenengan. Kalau sampai akhirnya dia menjadi seorang ustadz atau ustadzah, kemudian mengajarkan apa yang dulu dia dapatkan dari jenengan, maka setiap kali dia mengajarkan ilmunya, maka saat itu jenengan mendapatkan pahala. Kalau saya bicara kayak gini ini, saya ingat dengan guru ngaji saya teng Magelang mereka. Guru ngaji saya ini namanya Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz. Beliau sudah sepuh, ya masih kerabat gitu ya, masih kerabat. Tapi termasuk target saya ketika saya pulang ke Magelang, saya sowan kepada beliau, atau minimalnya ketemu beliau di masjid. Saya datangi, saya salami, kemudian saya tanya kabarnya. Kalau lagi nggak sibuk ya ngobrol lama, tapi kalau lagi sibuk beliau mungkin ada keperluan, ya secukupnya. Tetapi termasuk target utama saya seandainya pulang, ya pulang ke Magelang, adalah mencari guru ngaji saya. Kenapa? Beliau orang yang paling berjasa dengan saya, karena saya bisa membaca Al-Quran. Saya menghatamkan tadarus Al-Quran bersama beliau. Hafizahullah wa hadahullah. Semoga Allah menjaganya, Allah memberikan keberkahan ilmunya, keberkahan umurnya, keberkahan anak-anaknya, hartanya dan semuanya. Seperti ini. Beliau mungkin sekarang sudah nggak mikir ya, dulu ngajari saya. Ketika saya kemudian mengajari anak-anak di sekolah misalkan gitu ya, atau mengajar di mana terkait dengan bacaan Al-Quran, apa yang dulu saya dapatkan dari beliau kemudian saya sampaikan kepada yang belajar sama saya, maka secara tidak langsung beliau itu mendapatkan kiriman pahala. Makanya seperti neraca MLM nih lho Pak, jenengan sebagai guru pertama punya murid 2, muridnya punya murid lagi, yang satu punya murid 5, ini 5, yang ini kemudian jadi guru-guru lagi, yang 5 ini setiap satu anak punya murid 5 lagi, terus ke bawah. Semakin banyak orang yang belajar agama, belajar membaca Quran lewat jenengan, ya, dari murid yang hanya 2 dulu di awal, kemudian terus ke bawah, pahalanya terus bertambah. Ini yang disebut dengan ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ternyata secara pahala saja bisa dibayangkan, Masya Allah. Makanya saya kadang merasa iri dengan guru-guru playgroup, ya, guru-guru TK Al-Quran, TK Al-Quran atau playgroup kayak di Jamilur Rahman seperti itu. Masya Allah, mereka yang mengenalkan huruf-huruf, setiap huruf Al-Quran, huruf hijaiyah lewat beliau. Anak-anak ini mengenal. Di saat anak-anak ini kemudian bisa menghafal Al-Quran, kemudian nanti menjadi ustadzah atau menjadi ustadz, kemudian mengajarkan kepada yang lain, ibu guru playgroup ini kiriman pahalanya luar biasa. Maka tidak ada yang kemudian menganggap hina bagi seseorang yang dia mengajar TPA di kampungnya. Justru istimewa. Kenapa? Karena di saat orang-orang yang lain sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain, dia menyempatkan waktunya untuk membagi ilmu yang dia mampu, mengajari tetangga-tetangganya, mengajari anaknya sendiri membaca Al-Quran. Maka
Kalau anak kita bisa kita ajari sendiri, ya, apa yang kita mampu itu kita sampaikan ke anak, kemudian anak akhirnya kemudian bisa membaca Al-Quran lewat perantaraan kita, ya wis ganjarane pek dewi. Nggak usah dikasihkan orang lain, nggak usah dititipkan TPA ke pondok pesantren ke. Nah awal dewi iso ngajari, ya sudah, kita sendiri yang ngajari, gitu. Biasanya adzan rumiyin nggih. Nggih. Nggih monggo menawi badhe adzan rumiyin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, ma ba'd. Kemudian yang ketiga yaitu anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Hadis ini mungkin hadis yang sudah sangat masyhur, tetapi sering diulang-ulang oleh para ustadz, hatta sampai seorang syekh pun menyampaikan hadis ini. Ya. Jadi sebagai pengingat kita bahwa 3 perkara
yang seandainya kita sudah meninggal dunia kemudian kita berharap ada di antara tiga ini atau tiga-tiganya milik kita, maka itu adalah satu prestasi yang luar biasa. Ketika seseorang dengan rizki kemudian bisa bersedekah jariyah di mana-mana, maka ketika dia meninggal dunia dia mendapatkan pahala jariyah. Tapi ternyata selain dia bersedekah jariyah, dia juga seorang pengajar yang bisa menularkan ilmunya sehingga ilmunya bermanfaat dan dilaksanakan oleh orang-orang yang mendengarnya, maka dia mendapatkan dua keutamaan. Alhamdulillah anak-anak yo dadi anak sing soleh, masya Allah, luar biasa. Prestasi seorang tua atau seseorang ketika memiliki tiga ini, ketika mampu memiliki tiga ini, maka prestasi yang istimewa. Ya, ada seorang syekh dari Saudi, namanya Syekh Abdullah Ar-Rajihi, orang terkaya Saudi. Kalau di Forbes dia, kalau nggak salah ya, itu termasuk 100 sekian orang terkaya dunia. Umurnya sekarang sudah 94 tahun. Beliau mempunyai bank terbesar di Arab Saudi, tapi bank syariah ya, dan betul-betul syariah, karena kalau di Arab Saudi tidak hanya sekedar nama, prakteknya juga sesuai dengan syariat. Beliau mempunyai dealer-dealer mobil ya, berkelas, mulai dari Toyota, kemudian Honda, kemudian Mercedes-Benz dan yang lainnya. Banyak tempat, sampai di luar Saudi pun di bawah perusahaan beliau. Belum lagi mempunyai kebun kurma. Yang kebun kurma itu menjadi kebun kurma terbesar di Arab Saudi, atau bahkan mungkin di dunia, karena satu tempat di daerah Riyadh itu mencakup ratusan ribu pohon kurma. Pohon kurma itu ketika berbuah dan menjadi panen raya ketika menjelang Ramadan. Tapi di saat bulan Ramadan tidak ada satu butir pun yang dijual. Semuanya dipanen, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, semuanya dipanen dan dikirim ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram dan masjid-masjid di Makkah dan Arab Saudi. Semuanya diinfakkan. Bahkan sekarang beliau sudah menyerahkan sekian persen dari hartanya dimasukkan ke badan amal. Ya, ke badan amal. Beliau hanya berharap hartanya yang dulu atau hartanya yang sekarang dimiliki itu digunakan untuk amal jariyah, diserahkan ke badan amal. Dan beliau sekarang punya masjid yang sangat besar. Nah, ada yang mengatakan besarnya itu nomor 3 setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan masjidnya Syekh Abdullah Ar-Rajihi. Luar biasa. Semua pembiayaannya dari perusahaan beliau, dari badan amal yang beliau kelola. Saya sendiri, saya pernah merasakan diberi sesuatu, karena ketika itu ada daurah di Mojokerto. Semua biaya dari yayasan amal milik Abdullah Ar-Rajihi, hafizahullah, semuanya, mulai dari ongkos berangkat dari rumah masing-masing menuju ke Mojokerto, kemudian di Mojokerto di hotel, ya kita nginap di hotel kalau nggak salah 3 hari, kemudian kita makan ala hotel ki yo enek urape, yo pecel yo enek, kerupuk nggih enten Pak Ibrahim. Yo jane ming mergo nang hotel wae. Padha wae. Ya mungkin ada yang berbeda sedikit ya, tapi jane yang podo yang biasa kita makan. Nah,
Kemudian masih dikasih kitab, masih dikasih uang saku. Baliknya pulang pergi ongkosnya dibiayai. Termasuk ada tas itu, ada tas kayak tas laptop gitu ya. Itu saya pakai sampai beberapa tahun, sampai wis roek-roek lagi tak buang. Saya ingat betul, Masya Allah. Ini amalnya Syekh Abdullah Ar-Rajihi di Arab Saudi, saya saja mendapatkan cipratane. Dan tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia disebar. Ya, uangnya itu disebar di mana-mana untuk amal, untuk pembangunan pondok pesantren, untuk ini, untuk itu, Masya Allah. Nah, beliau punya keutamaan satu, ya, yang kita tahu, yaitu sedekah jariyah. Kita tidak tahu apakah beliau seorang pengajar ataukah beliau seorang mempunyai anak-anak yang soleh. Allah alam, kita nggak tahu. Tapi yang nampak di kita, amal jariyah yang beliau sedekahkan luar biasa. Nah, Allah memberikan rizki kita masing-masing, kemampuan rizki kita masing-masing. Dari ada yang kaya, ada yang mungkin kurang kaya, ada yang mungkin miskin, tetapi kita tetap mengalokasikan harta kita untuk amal jariyah. Nah, awake dhewe ora iso dadi pengajar TPA, ya minimale bangun masjid. Melu urun lek bangun masjid. Mbuh kuwi entuk keramik sak cuwile, mbuh. Tuku semen entuk sak sekilo, enggak masalah. Karena memang kemampuan kita sebatas itu. Nah, kita bukan punya keinginan biar nanti kita mendapatkan tiga-tiganya kalau mampu, kalau seandainya tidak salah satu dari tiga. Ya, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, atau anak yang soleh. Kalau kita mampu tiga-tiganya, prestasi luar biasa seorang ayah atau seorang manusia. Tapi seandainya tidak, maka kita berkeinginan mendapatkan salah satu atau salah dua di antara tiga keutamaan ini. Para bapak, ibu rahimani wa rahmakumullah. Dan yang paling utama dari kita mendidik anak-anak kita, kita dekatkan anak-anak kita untuk senang dengan majelis ilmu. Di antara rekreasi yang paling utama, ya, kita ajak mereka untuk datang ke majelis ilmu. Ketika ada tabligh akbar, kita ajak mereka datang ke masjid, ke tabligh akbar. Entah di sana itu hanya mainan, mungkin kejar-kejaran, nggak masalah, masa kecil mereka. Tapi satu saat ada masuk dalam benak mereka, aku mbiyen nang masjid kampus UGM, sik ngaji ki sapa to ya mbiyen kae? Oh, Ustadz Fulan. Ya, mbuh sing dieling-eling gur iku tok. Tapi satu saat ketika dia dewasa, aku pengen meneh ngaji nang masjid kampus, nang kono enek Ustadz Fulan. Nah, kita arahkan anak-anak kita itu untuk senang dengan majelis ilmu. Ya, senang untuk berangkat ke masjid, senang untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, bantu orang tua dan yang lainnya. Dan di antara cara yang lain adalah kita banyak berdoa. Berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab, antara adzan dan iqamah kita berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, karuniakanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami. Ini banyak ya, istrinya banyak berarti Pak. Iya, ini doa kan? Bukan salah saya loh ya Bu, ya, jangan diprotes saya. Ini doa ya. Wahai Rabb kami, karuniakanlah untuk kami, istri-istri kami, anak-anak kami, menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah orang-orang yang bertakwa menjadi imam kami, menjadi pemimpin kami. Ya, doakan, Rabbi habli minas solihin, wahai Rabb,
berilah kami anak-anak yang soleh. Kalau ada 1-2 anak kita yang marake atine grenjel, atine mangkel, sebut namanya. Sebut namanya secara khusus agar dia diberikan taufik oleh Allah, agar dia diberikan hidayah oleh Allah menjadi anak yang soleh. Ya, saya kadang merasa iri beberapa teman di komplek pondok kami ya. Anak-anaknya itu luar biasa, jadi penghafal Al-Quran. Ada satu keluarga itu yang hafal Quran sudah 4 ya. Kemudian anak-anaknya itu kok ya manut-manut gitu loh, kon ngaji, kon ngapal ke Quran, kon mondok nang kono, kon ngono, kon ngene, kon ngono, bak karo bapak ini kok manut. Masya Allah, saya iri kadang. Tetapi satu yang secara kasat mata saya bisa melihat, memang bapaknya, karena yang terlihat bapaknya ya, memang bapaknya juga luar biasa. Ya, bapaknya luar biasa. Keseharian beliau yang punya anak yang bagus-bagus ini, nggak hanya 1 ternyata. Setiap pagi ba'da subuh, sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir ba'da sholat. Habis zikir ba'da sholat, kemudian zikir pagi. Karena mereka sudah hafal, zikir pagi sudah nggak bawa buku lagi Pak. Ning nak awake dhewe rong apal ya ora apa-apa. Kan sekarang sudah dijual buku zikir pagi di saku nggih. Sudah, itu harian kita dibawa. Ya. Di saku. Arep sholat subuh berarti nanti goleki ya kuwi. Saku. Nanti ke masjid, habis zikir kemudian dibuka bukune. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Lek maca alon-alon aja balapan. Rodi manani karo diresapi, di rasa-rasake nikmate berdoa. Nikmatnya berzikir. Baca enggak apa-apa, agak mundur. Enggak apa-apa ya. Dimaknani. Kalau kita belum bisa perkata, nanti kita baca Arabnya, kemudian baca terjemahannya. Baca lagi bawahnya, kita baca Arabnya, baca terjemahannya. Baca lagi Arabnya, terjemahannya, terus ke bawah. Lama-lama nanti hafal, lama-lama nanti kita sudah, oh bukunya wis lecek, mergo bendino dibuka, gitu. Lah sudah ditaruh, insya Allah sudah masuk ini, sudah hafal. Nah ketika kita sudah hafal, kita berzikir. Ya, beliau ini berzikir. Orang yang saya sampaikan istimewa tadi, anaknya juga istimewa tadi, seperti itu. Zikir pagi. Ya, tak delok lek nikmat banget. Orang nikmat ngantuk lo ya. Bar subuh kan enake liar-liar gitu. Mboten niki. Betul-betul masih, artinya nak ngantuk kan ya ketok lek ketok lek glek gitu kan. Ini enggak. Dia masih tegak ya, masih memang betul-betul dia masih sadar. Lek maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ping 100. Subhanallah wa bihamdih ping 100. Astaghfirullah wa atubu ilaih ping 100. Ternyata kalau seandainya selesai membaca kok masih ada waktu, ambil Quran. Ambil Quran, dia baca Quran. Ditunggu sampai kurang lebih jam 6. Kemudian kalau dia batal, segera berwudu. Kalau enggak batal, langsung sholat syuruk. Napa niku sholat syuruk? Sholat ketika atau sholat setelah beberapa waktu terbit matahari. Ya, pahalanya napa niku?
pahalanya orang yang sholat subuh berjamaah di masjid kemudian menunggu waktu sampai dia bisa sholat syuruk, maka pahalanya seperti seseorang yang melakukan ibadah haji dan umroh, pahalanya sempurna, sempurna, sempurna. Dan saya yang iri dengan beliau-beliau itu bisa melakukannya setiap hari. Setiap hari, Pak. Mulakno ora gur napa niku tanpa usaha anak-anaknya kemudian menjadi anak yang istimewa karena memang orang tuanya juga istimewa. Kira-kira nak sakniki kita kembalikan pertanyaan pada diri kita. Awake dhewe pengen pora? Pengen apa mboten? Pengen. Anak-anake awake dhewe dadi anak sing saleh, pengen apa mboten? Pengen. Mari kita menjadi orang tua yang soleh. Ya, coba. Mungkin kalau di sini yang jamaah subuh ada 10 saja yang kemudian bisa sholat syuruk, masya Allah, istimewa. Ya, bukan berarti kemudian lah engko gaweane nang omah piye? Insya Allah gawean yo gawean ra enek rampunge. Gitu. Gawean ra enek rampunge. Tetapi kita mendapatkan pahala seperti seseorang yang haji dan umroh itu kalau bisa dilakukan. Ya umpamane seminggu ra iso pendak dina ya seminggu paling ora ping pisan, pindho dilatih ping 3, ping 4. Ketika memang sibuk betul ya sudah, kita enggak mendapatkan pahala haji dan umroh. Tapi kalau kita ada kesempatan, bismillah. Semoga Allah mudahkan kita. Harapan kita solehnya seorang bapak atau seorang ibu itu akan berefek dengan anak-anak kita. Bapak yang soleh, insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh. Ibu yang soleh, insya Allah anak-anaknya juga menjadi anak yang soleh. Nah, kita berusaha menjadi orang tua yang soleh terlebih dahulu sambil kita berdoa semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Ya, jangan dibalik, anak ekon dadi anak sing soleh ning awake dhewe rung iso dadi wong sing soleh. Lek salat ya deh kecer-kecer, zikir yo karo melayu, nggih, zikir yo piye carane lek rampung terus ngobrol ra nek enteke gitu, ngobrol ra nek enteke. Tapi coba saat berzikir itu kita betul-betul menikmati ya, zikir ba'da shalah pelan-pelan dinikmati, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak. Nah, beda dengan seandainya kita zikirnya astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Kira-kira nang kene iki masuk apa enggak gitu loh. Enggak masuk. Nang ati orang mlebu. Gur sekedar usapan lesan, wis bablas aku zikir. Tapi asarnya, bekasnya di hati kita belum ada. Nah, kita bisa memaknai apa yang kita baca itu di antara caranya adalah kita berzikir dengan pelan sambil kita berusaha menikmatinya dan berusaha memaknai apa yang kita baca. Nggih, katose niki mawon ingkang waget kula aturaken, mbok menawi wonten lepatipun kula nyuwun pangapunten dan tidak ada pertanyaan nggih, engko ndak kula ra iso jawab. Repot nggih, mboten wonten pertanyaan. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Seandainya benar itu dari Allah, seandainya ada kesalahan itu dari kebodohan saya pribadi dan dari godaan syaitan. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.